Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Hukum Laut dan Pengangkutan. Perkenalkan, nama saya Talita Rahmaisyah dan teman saya bernama Ajeng Putri Dwi Wahyuni, kemudian Sandi Valdeza dan Syahla Naifa Nur Habibah. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengangkutan. Pengangkutan menurut Purwo Sujipto adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim adalah mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Selanjutnya, tujuan diadakannya pengangkutan yaitu untuk memindahkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Secara garis besar, mode pengangkutan dapat diklarifikasikan sebagai berikut, yaitu 1. Pengangkutan darat, pengangkutan melalui jalan raya dan kereta api. 2. Pengangkutan laut. 3. Pengangkutan udara. Dari ketiga macam mode angkutan, pengangkutan melalui laut mempunyai peranan sangat penting dalam pengangkutan di Indonesia karena dapat memberikan keuntungan-keuntungan sebesar 3 kali biaya angkutan lebih murah dibandingkan angkutan lain-lainnya. 3 kali membawa penumpang sekaligus mengangkut barang dengan berat ratusan atau ribuan ton. Selanjutnya, pengangkutan laut terjadi karena adanya suatu perjanjian antara kedua pihak, yaitu pihak pemberi jasa, pengangkutan dengan pemakai jasa. Perjanjian dibuat untuk bertanggungjawab bagi pengangkut agar menjadi keamanan dan keselamatan kapal serta muatannya terutama pada saat pelayaran atau selama dalam pengangkutan. Yang berwenang mengeluarkan komitmen terdapat dalam pasal 504 KUHD yaitu si pengangkut. Selanjutnya, Nakoda juga berwenang mengeluarkan komitmen berdasarkan 505 KUHD. Selanjutnya, tentang berlakunya konvensi internasional. Konvensi internasional pertama yang mengatur mengenai hukum pengangkutan adalah Hague Rules 1924. Dalam Hague Rules, pengangkutan tidak bertanggung jawab terhadap barang yang dimuat di atas dek. Angkutan laut di Indonesia berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Jenis angkutan laut terdiri atas angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, dan angkutan laut pelayaran rakyat. Hubungan hukum dalam perjanjian pengangkutan laut adalah hubungan yang diatur oleh hukum dilakukan oleh subjek hukum yang dapat melahirkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban bagi para subjek hukum. Diatur dalam pasal 90 KUHD. Pasal 90 KUHD menyatakan bahwa surat angkutan merupakan persetujuan antara si pengirim atau ekspeditur pada pihak satu dan pengangkut atau juragan perahu pada pihak lain, dan surat itu memuat selain apa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Seperti misalnya mengenai waktu dalam mana pengangkutan telah harus selesai dikerjakannya dan mengenai pengganti rugi. Dalam hal kelambatan, memuat juga 1. Nama dan berat atau ukuran barang yang diangkut, merek dan bilangannya. 2. Nama orang kepada siapa barang yang akan dikirimkan. 3. Nama dan tempat si pengangkut atau juragan perahu. 4. Jumlah upah pengangkut. 5. Tanggal. 6. Tanda tangan si pengirim atau ekspeditur. Pasal 90 KUHD menentukan bahwa dokumen atau surat angkutan merupakan perjanjian antara pengirim atau ekspeditur dan pengangkut atau nakoda. Syarat syahnya perjanjian pengangkutan pada pengangkutan barang maupun orang antara pengangkut dengan pemakai jasa pengangkutan sama halnya dengan syarat syahnya perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu 1. Adanya kesepakatan antara para pihak. 2. Adanya kecakapan untuk membuat sebuah perjanjian. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Dasar hukum pengangkutan laut. Yang pertama ada pada KUHD buku 2 bab 5, bab 5A, bab 5B. Yang kedua ada pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.
Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang perkapalan. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhan. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan. Yang terakhir ada Keputusan Menteri Nomor 33 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut. Materi selanjutnya hukum tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut. Penyelenggaraan angkutan laut bagi negara kepulauan Indonesia harus diajukan ke arah pengabdian untuk melaksanakan strategi dasar ekonomi Indonesia, mengerahkan segenap potensi nasional dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan semesta guna meningkatkan produksi dan menambah penghasilan negara. Untuk penyelenggaraan semua kegiatan yang berhubungan dengan angkutan laut diawasi oleh pemerintah secara konsepsional, sistematis, dan terus-menerus sehingga kontinuitas dapat terjamin. Membahas tentang ketentuan-ketentuan umum penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut. Ada pada bab 1 pasal 1, bab 1 pasal 2, bab 1 pasal 3. Lalu bab 2 membahas tentang pengusahaan pelayaran. Pelayaran pantai, pasal 11, pengusahaan pelayaran pantai hanya diselenggarakan setelah mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri. Pasal 12 ayat 1, untuk mendapatkan izin pengusaha harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu syaratnya yang pertama merupakan perusahaan pelayaran negara, yang kedua merupakan perusahaan daerah menurut ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, yang ketiga merupakan badan hukum berbentuk persero terbatas. Lalu selanjutnya memiliki alat-alat atau modal yang ditetapkan oleh menteri dan terdiri atas yang pertama jumlah minimum satuan kapal dengan jumlah ton isi kotor, yang kedua minimum modal kerja. Materi selanjutnya pengangkutan berangkai. Usaha pelayaran menjalankan usahanya dengan sistem linear. Berdasarkan pasal 517 F KUHD disyaratkan harus mengumumkan syarat-syarat pengangkutan, tarif-tarif pengangkutan, jadwal pelayaran. Berlaku untuk penawaran kepada pengguna jasa angkutan sehingga pihak pengangkutan atau carrier tidak boleh meniadakan suatu proyeknya dengan semena-mena karena merugikan pengguna jasa angkutan, dan dengan sendirinya pihak pengguna jasa angkutan dapat menuntut ganti rugi dari pihak pengangkut. Menurut Purno Sucipto di dalam bukunya menyebut dengan pengangkutan terusan dan yang membedakan dengan pengangkutan berlanjut ada dua hal, yaitu yang pertama corak tanggung jawab pengangkutan atau carrier, yang kedua tanda bukti pengangkutannya atau bill of lading. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Dorgen Vervoer dalam pelaksanaannya dapat bervariasi sebagai berikut. Yang pertama, pengirim yang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan beberapa pengangkut sekaligus, tetapi dengan menggunakan satu BL yaitu truk BL untuk seluruh pengangkutan. Nah, pengangkutan bertanggung jawab kepada pengirim secara tanggung rentang. Pada pasal 517 WKUHD, apabila terjadi kerugian pada pihak pengirim atau penerima, maka pengirim atau penerima dapat menuntut ganti rugi kepada pengangkut di mana yang menimbulkan kerugian. Nah, selanjutnya yang kedua ada pengirim yang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan satu pengangkut, bisa juga disebut dengan main carrier, dan pengangkut ini yang mengusahakan perjanjian dengan beberapa pengangkut lainnya, bisa juga disebut dengan sub-sub carrier yang akan melaksanakan pengangkutan sampai ke tempat tujuan. Nah, selanjutnya masing-masing subcarrier bertanggung jawab kepada main carrier, dan selanjutnya main shipper atau penerima yang terdapat pada pasal 517 V KUHD. Nah, sedangkan mengenai freight ditetapkan sekaligus untuk proses pengangkutan oleh main carrier di dalam truk BL. Lalu selanjutnya pengangkutan berlanjut.
Nah, di mana pengirim barang mengadakan perjanjian dengan beberapa pengangkut secara terpisah. Dengan proses pengangkutan merupakan serangkaian dari perjanjian-perjanjian pengangkutan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Nah, sebagai konsekuensinya, masing-masing pengangkut hanya bertanggung jawab atas pengangkutan yang menjadi bagian sesuai perjanjian yang diadakan. Nah, sedangkan bukti perjanjian pengangkutannya juga dibuat sendiri-sendiri pula, sehingga terdapat beberapa BL pada proses pengangkutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tubrukan kapal. Nah, tubrukan kapal itu dapat berupa tubrukan head-to-head, berupa singgungan kapal, maupun tubrukan kapal dengan benda-benda yang tidak bergerak. Di mana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada bab 6 mengenai tubrukan kapal terdapat pada pasal 534 disebutkan bahwa tubrukan kapal berarti terjadi benturan atau sentuhan kapal yang satu dengan yang lainnya. Nah, banyaknya kasus-kasus tubrukan yang terjadi, masalah ini sebenarnya telah diatur di dalam konvensi yang mengatur upaya pencegahan tubrukan di laut. Nah, selanjutnya konvensi upaya pencegahan tubrukan kapal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, peraturan internasional mengenai pencegahan tubrukan. Nah, peraturan internasional pertama yang mengatur pencegahan tubrukan dikenal dengan nama Coleridge 1960 yang pertama kali diadopsi pada tahun 1960. Di tahun 1972, International Maritime Organization atau bisa disebut juga IMO menyetujui pengadopsian Coleridge baru yang bernama Convention on the International Regulation for Preventing Collision at Sea 1972. Nah, konvensi ini kemudian dikenal dengan nama Coleridge 1972 dan secara resmi berlaku tahun 1977. Konvensi ini diratifikasi oleh Indonesia melalui Kepres nomor 50 tahun 1979. Sejak pemberlakuan Coleridge telah mengalami sejumlah perubahan berturut-turut pada tahun 1981, 1987, 1989, 1993, dan yang terakhir 2001. Selanjutnya yang kedua yaitu perihal tubrukan kapal sehubung dengan tanggung jawab atas kerugian. Nah, jumlah kapal kan semakin meningkat sehingga lalu lintas kapal di laut maupun selat semakin padat dan ramai. Konsekuensinya, tubrukan kapal semakin tinggi. Salah satu aspek yang tidak dapat dilepaskan dari pengangkutan laut adalah asuransi. Terjadinya tubrukan kapal akan menimbulkan kerugian yang nantinya bisa menimbulkan tanggung jawab pada pihak-pihak yang terlibat dalam pelayaran. Selanjutnya ada contoh dari tubrukan kapal. Nah, di sini dijelaskan dalam situasi tertentu kapal yang sedang berlayar berada dalam keadaan darurat. Sementara untuk menyelamatkannya diharuskan membuang sejumlah muatan yang kemudian dapat merusak badan kapal. Kondisi ini disebut juga dengan general average. Selanjutnya, segala kerugian ditanggung bersama-sama oleh pihak yang terlibat di dalam pelayaran, mulai dari pemilik, operator kapal, serta pemilik barang. Selanjutnya ada Biro Klasifikasi Indonesia, bisa disebut juga Kegiatan Usaha Inti atau BKI, yaitu melakukan klasifikasi kapal dan kelengkapannya sesuai aturan dan prosedur yang dikembangkan oleh BKI sebagai Badan Klasifikasi Nasional yang berdaulat. Nah, klasifikasi ini bertujuan memberikan kepastian tentang kondisi kapal kepada para pemangku kepentingan hingga industri asuransi dan perbankan. Selanjutnya, BKI adalah suatu badan organisasi pemerintah Indonesia di bidang perkapalan yang bertugas untuk mengecek dan menginspeksi kapal, baik yang akan dibuat ataupun yang sedang beroperasi di Indonesia.
Nah, menurut maritimworld.web.id yang berdasarkan oleh SK Menhubla RI nomor tahun 1/17/1, berikut adalah tugas-tugas yang diemban oleh BKI. Nah, yang pertama itu melakukan pengetesan peralatan maupun perlengkapan kapal yang berhubungan dengan kelas kapal, baik badan kapal ataupun mesin. Yang kedua, tergantung permintaan, mengadakan survei pada waktu tertentu, seperti annual survey, class survey, dan lain-lain. Yang terakhir, memberikan sertifikat-sertifikat yang sangat penting untuk keperluan operasi kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Fariza akan melanjutkan materi pentingkah kelas atau sertifikasi untuk kapal. Sangat penting untuk mengoperasikan. Ketika kapal sedang dibuat, BKI akan datang untuk melakukan pengecekan di mana struktur kapal sudah harus sesuai dengan standar yang berlaku pada SOLAS 2/1 yang berisikan tentang struktur rancangan kapal. Kapal tidak akan disertifikasi bila tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan SOLAS 2/1 yang berdampak pada kapal tidak akan bisa beroperasi. Mengingat tugas dari BKI adalah untuk menerbitkan sertifikat pengoperasian kapal, menurut ika.ppns.ac.id, sebelum kapal dapat didaftarkan ke BKI atau di BKI, kapal tersebut harus memenuhi persyaratan dan peraturan teknik yang mereka terbitkan. Pembuangan tersebut melalui proses persetujuan gambar teknik yang dilanjutkan dengan survei di lapangan. Standar prosedur oleh BKI sebelum menerbitkan sertifikat, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu evaluasi teknik terhadap rencana desain dan dokumen yang berkait dengan kapal yang akan dibangun untuk diperiksa atau memeriksa pemenuhan peraturan yang berlaku. Yang kedua itu ada melaksanakan survei dan pemeriksaan proses konstruksi kapal di galangan kapal oleh surveyor klasifikasi, dan juga pemeriksaan pada fasilitas produksi yang menghasilkan komponen utama kapal seperti plat baja, pemesinan, generator, propeller, dan lain-lain. Untuk menjamin bahwa kapal dan komponen dibangun sesuai dengan persyaratan klasifikasinya. Yang ketiga, pada saat pembangunan tersebut selesai, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan selama pembangunan, bila seluruh persyaratan dipenuhi, maka BKI akan menerbitkan sertifikat klasifikasinya. Yang keempat yaitu pada saat kapal tersebut beroperasi atau berlayar, pemilik kapal harus mengikuti program survei periodik dan di luar survei kondisi kapal tersebut agar tetap sesuai dengan kondisi dan persyaratan untuk mempertahankan klasifikasinya. Ada beberapa sertifikat yang diterbitkan oleh BKI, meliputi 1. Sertifikasi lambung timbul. Yang kedua itu ada surat ukur kapal atau Certificate of Tonnage and Measurement. Yang ketiga itu ada surat tanda pendaftaran kapal. Selanjutnya yaitu tentang jurusan-jurusan tetap. Menurut pasal 533D, untuk pengangkutan penumpang oleh perusahaan pelayaran yang menyelenggarakan dinas tetap antara 2 tempat atau lebih, yaitu kapal pelayaran tetap. Menurut pasal 533F, kewajiban pengangkut tidak dihapus karena kapal yang memuat penumpang tidak dapat melanjutkan perjalanan atau tidak dapat melanjutkannya dalam waktu yang layak. Pengangkut harus mengurus pengangkutan selanjutnya sampai ke tujuan atas biayanya. Menurut pasal 533H, bila kapal yang dijanjikan untuk mengangkut penumpang tidak dapat memulai perjalanan pada waktu yang ditentukan atau tidak dapat memulainya dalam waktu yang layak setelah itu,
maka pihak lawan berhak untuk memutuskan perjanjian. Menurut pasal 533I, untuk penumpang yang meninggal di tengah perjalanan atau karena sakit dan terpaksa meninggalkan kapal harus dibayar sebagian biaya angkutan yang ditentukan oleh hakim bila ada perselisihan. Menurut pasal 533M, bila perjalanan telah dimulai dan karena tindakan penguasa atau karena pecahnya perang tidak dapat dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan dalam waktu yang layak, maka perjalanan berakhir di pelabuhan. Menurut pasal 533M bis, bila atas tindakan penguasa dicabut ruang kapal yang diperuntukkan bagi pengangkutan penumpang dari penguasaan pengangkut, maka kedua belah pihak berhak untuk memutuskan perjanjiannya. Selanjutnya yaitu tentang upah. Menurut pasal 560 ayat 1 KUHD, orang berkewajiban membayar upah tolong bila pertama, ada pertolongan yang diberikan oleh penolong dalam kapal yang hendak ditolong dalam keadaan bahaya. Yang kedua itu menolong orang karena kapal karam. Yang ketiga itu adalah menyelamatkan barang yang ditemukan di laut. Dengan kata lain, penolong mengemasi barang-barang atau pecahan yang ditemukan di laut. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 tentang pedoman perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan. Menurut pasal 6, upah yang diberikan kepada tenaga kerja bongkar muat dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan upah harian. Yang pertama yaitu upah harian adalah upah perorangan yang diperhitungkan pada hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan target produktivitas dasar. Besarnya upah ditetapkan sama besarnya tiap gilir kerja dan dimungkinkan adanya pekerja secara lembur apabila pada akhir seluruh. Yang kedua itu adalah upah harian kerja pada hari Minggu atau hari libur resmi per gilir kerja diperhitungkan berdasarkan upah lembur yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga yaitu tenaga kerja bongkar muat harian pada satu gilir kerja melebihi prestasi dasar yang telah disepakati bersama antara penyedia jasa bongkar muat dengan penyedia jasa tenaga kerja bongkar muat. Maka, tenaga kerja bongkar muat diberikan tambahan upah atas kelebihan prestasi dasar secara linear dan hanya berlaku untuk pekerja bongkar muat yang tidak menggunakan alat mekanik. Yang keempat yaitu adalah upah tenaga kerja bongkar muat dalam kegiatan bongkar muat barang berbahaya dan mengganggu dan bernilai tinggi kepada tenaga kerja bongkar muat yang diberikan tambahan upah sebesar persentase tambahan. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.